إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Beda salat syuruk dengan salat duha. Kita akan melihat definisi duha. Duha adalah nama untuk waktu. Secara bahasa, duha diambil dari kata ad-dahwu, artinya siang hari yang mulai memanas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, di surga kamu tidak akan mengalami kehausan dan kepanasan karena sinar matahari. Quran Surat Toha ayat 119. Kaitannya dengan makna bahasa kata duha pada ayat di atas, Allah menyebutkan kenikmatan ketika di surga. Salah satunya tidak kepanasan karena sinar matahari, yang itu diungkapkan dengan kata wala tadha. Sedangkan menurut ulama ahli fikih, duha artinya waktu ketika matahari mulai meninggi sampai datangnya zawal, yaitu tergelincirnya matahari. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quwaitiyah. Nama salat duha dikaitkan kepada waktu, seperti salat duhur atau salat maghrib dan seterusnya. Nama-nama ini dikaitkan dengan waktu, sehingga salat duha berarti salat yang dilaksanakan di waktu duha. Sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa waktu mulainya salat duha adalah tepat setelah terbitnya matahari, namun dianjurkan untuk menundanya sampai matahari setinggi tombak. Pendapat ini diriwayatkan An-Nawawi dalam kitab Ar-Rawdah. Sebagian ulama Syafi'iyah lainnya berpendapat bahwa salat duha dimulai ketika matahari sudah setinggi kurang lebih 1 tombak. Pendapat ini lebih ditegaskan oleh Ar-Rafi'i dan Ibnu Rif'ah. Demikian yang menjadi pendapat Imam Abu Syuja' dalam Matan At-Taqrib ketika beliau menjelaskan waktu-waktu yang terlarang untuk salat. Hal yang sama juga menjadi pendapat Imam Al-Albani. Beliau ditanya tentang berapakah jarak 1 tombak. Beliau menjawab, 1 tombak adalah 2 meter menurut standar ukuran sekarang. Mawsu'ah Fiqhiyah Muyassarah. Sebagian ulama menjelaskan, jika diukur dengan waktu, maka matahari pada posisi setinggi 1 tombak kurang lebih 15 menit setelah terbit. Salat syuruk. Kita beralih ke salat syuruk. Syuruk artinya terbit. Syaraqat asy-syamsu artinya matahari terbit. Istilah salat syuruk juga dikaitkan dengan waktu. Salat syuruk berarti salat yang dikerjakan di waktu matahari terbit. Di antara syarat dalam pelaksanaan salat syuruk yang perlu diperhatikan, salat ini dikerjakan ketika matahari sudah meninggi, kurang lebih 1 tombak dalam pandangan mata manusia. Karena ketika matahari tepat di garis terbit, kita dilarang untuk melakukan salat. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, ada 3 waktu di mana Nabi SAW melarang kami untuk melaksanakan salat di 3 waktu tersebut atau menguburkan jenazah kami. 1. Ketika matahari terbit sampai tinggi. 2. Ketika seseorang berdiri di tengah bayangannya sampai matahari tergelincir. Dan 3. Ketika matahari miring hendak tenggelam sampai benar-benar tenggelam. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan penjelasan di atas, berarti mulainya waktu duha dan waktu syuruk itu sama, yaitu ketika matahari telah terbit setinggi 1 tombak. Sehingga kesimpulannya, salat syuruk adalah salat duha di waktu yang paling awal. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, salat sunnah syuruk termasuk salat duha, hanya saja dikerjakan di awal waktu, ketika matahari terbit dan sudah naik sekitar 1 tombak, itulah syarat isyraq. Namun jika dilakukan di akhir waktu atau di pertengahan waktu, maka statusnya salat duha. Liqa'at Bab Al-Maftuh. Sehingga orang yang mengerjakan salat syuruk, hakikatnya dia mengerjakan salat duha. Bagi orang yang sudah mengerjakan salat syuruk, bolehkah mengerjakan salat duha? Salat duha tidak harus dilakukan di 1 titik waktu, tapi boleh dikerjakan di sepanjang rentang waktu duha, yaitu sejak matahari setinggi 1 tombak hingga sebelum waktu istiwa, yaitu matahari tepat di tengah. Karena itu, bagi yang sudah mengerjakan salat duha di awal waktu, dia boleh mengerjakan salat duha di akhir waktu. Misal jam 6.30 mengerjakan salat syuruk, sewaktu di kantor mengerjakan salat duha. Demikian, Allahu a'lam.